Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita istiqomah dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Karena dengan kita disibukkan dalam menuntut ilmu, berarti kita akan terpalingkan dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi dunia dan ukhrawiyah, bagi akhirat kita. Dan seseorang yang tafaqquhu fiddin, mendalami ilmu agama, baik itu yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas, ini adalah dalilun ala anna Allah yuhibbuhul khair. Dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan baginya. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad, yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan zat yang sangat agung, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini lebih anfa', lebih lagi bermanfaat. Karena dengan baiknya akidah seseorang, maka inilah wasilah yang menjadikan dia nanti bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Sulamil Usul ila Ilmil Usul yang dikarang oleh Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Hakami. Nah, sekarang masuk dalam bait yang ke-45. Kata penulis, wa ilmuhu bima bada wa ma khafi. Ahata ilman bil jali wal khafi. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ma bada, apa yang nampak, wa ma khafi, dan apa yang tersembunyi. Jadi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Ya, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia berada di atas arsy yang sangat jauh dari tempat tinggal kita saat ini. Akan tetapi dia mengetahui, karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lam yusbaq bijahlin wala yalhaquhu nisyanun. Karena ilmu Allah itu tidak didahului dengan kebodohan dan tidak disertai dengan sifat lupa. Beda dengan ilmunya manusia. Sebelumnya dia tidak tahu, kemudian dia belajar, di tengah perjalanan dia terkadang lupa apa yang telah dia ketahui dan dia telah pelajari. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya itu azaliyun abadiyun, selamanya, tidak terputus dengan waktu dan tempat. Maka sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini itu diambil dari nama maupun perbuatannya. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan hal ini, baik itu yang dari fi'il, dari perbuatan dia, maupun dari nama-namanya. Karena setiap nama nanti itu terkandung sifat yang sangat agung dan sangat tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa saja yang kalian lakukan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dedaunan yang berguguran, yang berjatuhan kapan saja dan di mana saja,
itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala ini juga masuk dalam pembahasan maratibul qadar, yaitu tingkatan takdir yang kedua. Kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi dan yang akan terjadi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang menyebabkan kita dapat berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena seorang mukmin yakin bahwa Allah mengetahui apakah takdir yang buruk yang dia rasakan atau takdir yang baik, maka dia telah apa? Telah mengetahui, telah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun." Sesungguhnya dialah yang mengetahui yang jahar dari perkataan, dan dia juga mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi makar-makar yang direncanakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diketahui sebelum terjadinya. Sehingga jangan kita melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Yaitu apa? Seakan-akan mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Nam ahata ilman bil jali wal khafi. Ahata ilman. Ilman di sini dalam ilmu nahwu dia adalah tamyiz muhawwal anil fa'il. Yaitu apa? Tamyiz yang dirombak dari fa'il. Dia asalnya adalah ahata ilmuhu, yaitu ilmunya meliputi segala sesuatu. Bil jali wal khafi, baik itu yang jali, yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Oleh karena itu kita tidak perlu mengajari Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Atu'allimunallaha bidinikum?" Apakah kalian akan mengajari Allah tentang agama kalian, sementara Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Nah, jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Nah, kita lanjutkan kepada bait berikutnya. Bait yang ke-45 ke-46, wa huwal ghaniyyu bidzatihi subhanahu jalla sana'uhu ta'ala sya'nuhu wa kullu syai'in rizquhu alaihi wa kulluna muftakirun ilaihi. Dia maha kaya, pada dirinya lagi maha suci, maha agung pujiannya, maka tinggi kedudukannya. Segala sesuatu Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, dan setiap kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua bait yang mulia ini menjelaskan tentang nama dan sekaligus kandungan dari nama tersebut, yaitu apa? Al-Ghina, maha kaya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya sesuatu apapun. Apakah itu penghambaan yang kita lakukan, ataukah rezeki yang kita kumpulkan,
Akan tetapi seluruh yang kita lakukan, baik itu peribadatan ataukah rezeki yang kita kumpulkan, itu kembalinya kepada kita, manfaatnya kembali kepada kita. Tidak ada satu pun yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semuanya kembali kepada manusia itu sendiri. Jadi huwal ghaniyu, dia maha kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 17, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kalian adalah fuqara, fakir. Fakir ini adalah sifat bagi manusia. Fakir ada yang memiliki dua makna. Yang pertama, fakir makna umum, yaitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apakah dia memiliki kekayaan atau kasih miskin, ataukah yang memiliki kedudukan ataukah tidak, semuanya muftakirun ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang umum. Makna yang lebih khusus yaitu faqdul mal, yaitu dia tidak memiliki harta. Ada di antara manusia yang dia tidak memiliki harta, ini fakir. Dan ini adalah makna yang khusus. Akan tetapi seluruh manusia itu muftakirun, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam segala hal. Dan itu diperincikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang sangat panjang, dan itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 24. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Wahai hambaku, seluruhnya kalian itu lapar. Ini pada hakikatnya, meskipun kita memiliki makanan. Illa, kecuali orang yang aku berikan makan, fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ya ibadi kullukum arin, setiap kalian itu arin, tidak memakai baju atau telanjang. Fastaksuni aksikum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepadamu. Kullukum dolun ya ibadi, wahai hambaku, lihat semua kalian adalah sesat. Tidak mengetahui sesuatu. Kecuali yang aku berikan hidayah, fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan nahar, wahai hambaku, seluruh kalian melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyyu bidzatihi. Al-ghani maha kaya dengan zatnya. Ya. Subhanahu maha suci. Jalla sana'uhu maha agung dan maha terpuji, maha tinggi kedudukannya. Maka orang-orang yang membuang sesajen di laut ataukah di bumi, maka pada hakikatnya ini menghinakan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi menghinakan. Kenapa? Kita berikan gambaran, kalau seorang raja dia tidak butuh kepada makanan, terus kita peruntukkan makanan, maka ini sama halnya menghinakan.
kita berikan sesuatu yang dia tidak sukai, dia tidak inginkan, dia tidak butuhkan, ini sama halnya menghina dan mengejeknya. Akan tetapi makhluklah yang butuh hal tersebut. Maka mereka tak kala membuang sesajen, membuang apalah ya mereka sebut sesajen kah atau irau ya kalau di Kalimantan ini ya. Buang kepala sapi atau kepala kambing, dihanyutkan di laut sana. Maka itu dia peruntukkan untuk jin. Dia peruntukkan untuk apa? Yang mereka sangka itu adalah penunggu lautan atau penunggu daratan. Yang pada hakikatnya itu adalah jin yang ingin menyesatkan mereka, ingin memalingkan mereka dari jalan kebenaran. Wa kullu syai'in rizquhu alaihi, dan segala sesuatu rezekinya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Rezeki juga terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya maknawi, ada yang sifatnya hissi. Maknawi di sini adalah rezeki yang khusus, tidak diberikan kepada seluruh manusia. Yaitu rezeki berupa iman, hidayah, Islam dan yang lainnya. Diberikan ketetapan untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Akan tetapi rezeki yang sifatnya hissi itu yang bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, maka ini Allah berikan kepada seluruh hambanya yang ta'in, yang taatkah atau yang asikah, yang bermaksiatkah, muslimkah, kafirkah, tanpa dibedakan. Dan seseorang yang diberikan rezeki, kelebihan rezeki dari sisi ini, maka itu tidaklah menunjukkan Allah ridho terhadap mereka, Allah sayang terhadap mereka. Dalam suatu hadis disebutkan, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin." Seandainya dunia ini setara dengan seekor sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir itu tidak diberikan seteguk air pun. Karena dunia tidak sebanding dengan seekor sayap nyamuk bagi Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir diberikan minum, diberikan makan, diberikan kekayaan, kenikmatan, dan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna muftakirun ilaih, dan seluruh kami muftakirun, yaitu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap helai nafas kita itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan petunjuk, membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa yang sering kita ucapkan pagi dan petang, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau memberikan beban, memikulkan beban kepada diriku meskipun sekejap mata. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Maka orang-orang yang mencoba lepas sedikit saja dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dari kebutuhan dia kepada Allah, maka sungguh dia menyusahkan dirinya sendiri, menyusahkan urusannya sendiri. Kalau dia serahkan tafwid, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ini perkara yang baik, ini perkara yang tidak baik. Tapi terkadang manusia lebih dahulu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Ya Allah, mudahkanlah urusan ini ya Allah. Ini dia sudah usul. Dia sudah menganggap perkara itu baik.
padahal belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu hal itu baik ke depannya. Ini dia usul. Kenapa? Karena menganggap sesuatu itu baik kemudian meminta Allah memudahkan. Padahal yang benar adalah kita apa ya Allah, kalau sekiranya ini baik menurutmu mudahkanlah. Kalau sekiranya ini buruk bagi dunia dan akhiratku, maka tundalah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita doa ketika istikharah. Dan tetapi para pemuda menggunakan doa istikharah ini ketika mau nikah saja. Jadi digunakan setiap ada kebutuhan kita, apapun yang kita mau lakukan, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akibat dari apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Apakah kita mau menikah, mau bekerja, mau melangkah, mau apa saja. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima keluhan permintaan dari hambanya. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu muftakir, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di antaranya dalam surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Ini perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah itu fakir. Allah itu butuh kepada hambanya. Sementara kata Allah, wa nahnu aghnia, sementara kami ini adalah aghnia, maha kaya. Sanaktubu ma qalu, niscaya kami akan menulis, mencatat apa yang mereka ucapkan. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia memiliki sifat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat ibadah atau syariat agar sifat ini berkesinambungan terus-menerus terwujud. Nah, tak kala kita sholat, itu adalah pelampiasan sifat iftikar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholat itu adalah menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi kita sholat, siang kita sholat, sore kita sholat, malam kita sholat, subuh kita sholat. Ini apa? Menunjukkan kita itu iftikar, senantiasa butuh. Butuh hidayah, butuh pertolongan dan yang lainnya. Sadar atau tidak sadar, maka manusia yang rajin sholat, rajin melaksanakan ibadah, maka sungguh dia telah apa? Telah merealisasikan sifat fakirnya ini. Sifat butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar. Tapi alangkah sadarnya kalau dia sadar. Dia mengetahui bahwa saya melakukan ibadah ini karena saya butuh ibadah. Karena saya ini adalah fakir. Sebagaimana orang miskin yang tidak memiliki harta, dia berusaha bekerja apapun yang dia lakukan untuk menghasilkan uang, dia akan lakukan. Karena dia apa? Fakir, dia butuh uang. Nah, manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah merealisasikan sifat fakirnya. Sifat ubudiyahnya, sifat dia sebagai seorang hamba yang senantiasa butuh tuannya, butuh perintah dan menjauhi larangannya. Nah,
Akan tetapi manusia kebanyakannya mencoba berpaling dari sifat ini. Sehingga apa? Sehingga dia berusaha untuk belajar sebagai seorang mutakabbirun, sebagai seorang yang sombong. Apa sih orang yang sombong itu? Tidak butuh. Dia tidak butuh kepada apa? Kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bisa. Dia mencoba naik kepada sifat yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kibriya, maha kibir. Nah, manusia yang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, maka dia sungguh ingin keluar dari sifat aslinya, yaitu apa? Sifat fakir, dan ingin memiliki sedikit sifat apa? Sifat ghina. Dan ini pada hakikatnya merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Nah, wa kulluna muftakirun ilaih, dan seluruh kami muftakirun ilaih, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dalam bait yang ke-48. Kallama Musa abdahu taklima walam yazal bi khalqihi alima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benarnya. Bait ini menjelaskan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat kalam, yaitu sifat berbicara. Dan sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifat azaliyun min jiha wa sifat masyi'a min jihatin ukhra. Dalam artian apa? Pada diri Allah Subhanahu wa taala terdapat sifat kalam. Tapi kapan dia mau berbicara atau tidak, itu apa? Itu disebut dengan sifat masyiah. Sifat masyiah. Kapan dia kehendaki, dia berbicara. Kapan dia tidak kehendaki, dia tidak berbicara. Nah, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala ajak berbicara, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Maka dia dijuluki dengan apa? Dengan kalimullah, orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu adalah rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi rasul di antara mereka yatafadul. Yatafadul itu saling memiliki keutamaan. Ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Nah, secara garis besar, rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi adalah ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Ada 5. Nah, di antara yang 5 ini yang paling utama adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum man kallamallah. Di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, man kallamallah, ada yang Allah ajak berbicara. Nah, jadi Nabi Muhammad pernah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah juga, Nabi Ibrahim pernah juga diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi-nabi yang lain itu melalui perantara malaikat Jibril. Nah,
Wa kallamallahu Musa taklima. Ini yang lebih jelas, yang lebih khusus, yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi ada sebagian kelompok, yaitu kelompok Mu'tazilah, yang mereka memalingkan atau menasabkan lafaz Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka katakan apa? Wa kallamallaha Musa. Jadi yang menjadi fa'il kallama di sini adalah Musa. Allah sebagai objeknya yang diajak berbicara. Oke, kita terima. Tapi ada ayat yang lain yang itu tidak bisa mengelak karena akidah yang rusak kalian yang meniadakan atau menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina. Tatkala Musa datang ke tempat kami, yaitu ke Turi Sina, di bukit Sina yang ada di Mesir sana. Wa kallamahu rabbuhu. Nih, ini yang menjadi syahid. Robnya berbicara kepadanya. Di sini tidak bisa dipalingkan. Dipalingkan kepada Musa yang berbicara, tapi apa? Allah sendiri yang berbicara kepadanya. Karena Allah menyandarkan perkataan kalam di sini, fi'il madi kallama, kepada apa? Kepada Rob. Jadi dalam ilmu balaghah ini disebut dengan musnad dan musnad ilaih. Wa kallam sama Robbuh. 6. Kalam itu musnad ilaih. Rabbunya sebagai Rabbu sebagai musnad ilaih, kalam sebagai musnad. Kalam ini disandarkan kepada Rabb, sehingga menepis dugaan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah sebenarnya tidak berbicara. Yang berbicara itu hanyalah Musa alaihi salam. Kenapa? Karena mereka meniadakan atau menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bait-bait berikutnya penulis akan memaparkan tentang sifat kalam ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.